Shalom semuanya, Bapak, Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya Mas Bambang yang menyediakan waktu untuk diskusi bersama hamba-hamba Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan sebuah gerakan seorang wanita yang disebut ahli atau pawang hujan ketika ada motocross di Mandalika di Lombok, dan itu menghebohkan tidak hanya Indonesia tapi dunia, dan itu juga dihubungkan dengan kepercayaan, dengan ilmu pengetahuan, dengan hikmat-hikmat lokal, dan banyak sekali penafsiran, banyak sekali pandangan. Bahkan beberapa gereja juga ikut gelisah dan memberi pandangan bahwa inilah sebuah penyembahan berhala. Ada juga yang berpendapat ini sebuah hikmat-hikmat lokal, ini sebuah keyakinan, kepercayaan yang dijamin oleh undang-undang, dan segala macam bentuk pemahaman yang muncul. Waktu saya mahasiswa, saya mendengar khutbah seorang hamba Tuhan yang bilang begini, kalau hewan-hewan buas itu ada pawangnya, apalagi ketika mereka tampil di sirkus-sirkus pertunjukan. Lalu dia ambil alih itu untuk mengatakan bahwa manusia itu pada hakikatnya juga sering berbuat dosa sehingga butuh pawang. Dan dia menggunakan bahwa kalau hewan buas perlu pawang untuk menjinakkan, maka manusia berdosa perlu pawang untuk menjinakkan. Dan dia menyebut Yesus adalah pawang bagi kita untuk menjinakkan kita supaya tidak ganas. Nah, itu istilah yang dia gunakan. Ya, hamba Tuhan itu masih hidup sampai sekarang dan semua orang gunakan itu. Nah, kita tahu pawang sendiri adalah orang-orang yang punya pengetahuan-pengetahuan tertentu, seolah-olah punya kuasa untuk bisa mengatur sesuatu yang di luar sesuatu yang biasa. Ini yang sering kali disebut sebagai tindakan-tindakan uncontrollable. Nah, saya pagi ini mengundang Dr. Bambang Nursena yang bagi saya dia punya pengetahuan alam raya, agak unik dia. Ya. Jadi saya minta beliau untuk mengkaji, menganalisis, memberi gambaran, dan kemudian nanti kita gunakan untuk berdiskusi. Tujuannya hanya satu, ialah kita ingin mengedukasi warga gereja, warga masyarakat untuk mengerti fenomena-fenomena yang muncul. Nah, Mas Bambang, terima kasih atas kesediaan Anda untuk pagi ini bagi kita diskusikan khususnya tentang kata pawang ini dan semua dampak-dampaknya. Nah, saya punya pertanyaan, bisakah kita mendapatkan alasan yuridis di Indonesia bahwa pawang itu atau praktek pawang itu sebagai bagian dari aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang secara yuridis formal diakui di Indonesia? Terima kasih, Bung. Jadi eksistensi aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu memang diakui oleh Undang-Undang Dasar kita, pasal 29 ayat 2 ya, yang menyejajarkan di mana agama dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Mr. Wongsonegoro, yang dimaksud dengan kepercayaan di sini adalah kepercayaan terhadap agama-agama yang diklasifikasikan sebagai folk religion, jadi agama-agama asli. Sementara ada agama-agama besar, yaitu Hindu, Buddha, Kristen, Islam, itu termasuk agama-agama dunia. Nah, makanya kemudian dalam perjalanan panjang sejarah kita, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini seolah-olah dianggap sebagai agama lokal yang sesungguhnya tidak mendapatkan hak yang sama dengan agama-agama pendatang, ya, termasuk Islam, Kristen, dan seterusnya. Bahkan
menjadi penumpang gelap di kereta agama resmi. Nah, oleh karena itu kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 itu tentang administrasi kependudukan. Pasal 61 ayat 1 dan juga pasal 64 ayat 1 itu menunjukkan bahwa dalam administrasi kependudukan itu dicantumkan misalnya dalam KK itu adalah agama, jenis kelamin, kemudian pendidikan, begitu juga dalam kolom KTP. Tetapi di situ ada peraturan yang menarik bahwa apabila seorang menganut agama yang belum diakui menurut undang-undang ini, maka dikosongkan dalam kolom KTP itu, atau aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu dikosongkan. Nah, kemudian beberapa teman itu mengajukan juridical review atau uji materi terhadap pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 itu. Dan hasilnya itu Mahkamah Konstitusi dalam amar keputusannya nomor 97 garis miring PUU garis miring 14 tahun 1916 itu mengabulkan permohonan itu. Dengan demikian sejak saat itu undang-undang memberikan kebebasan kepada aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu diakui dalam kolom KTP. Karena dalam amar keputusan atas uji materi pasal 61 ayat 1, pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 itu dikatakan pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk kepercayaan. Jadi artinya baik itu orang yang menganut agama maupun kepercayaan boleh dicantumkan dalam kolom KTP. Jadi dengan demikian aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sah secara hukum sama kedudukannya dengan agama. Oke. Itu makanya aliran kepercayaan itu kan macam-macam ajarannya ya. Dan ajarannya itu tidak setertib agama. Kalau dalam agama kan ada pengakuan iman atau syahadat atau rukun Islam, rukun iman. Kalau di Kristen ada pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nikia Konstantinopel. Dalam aliran kepercayaan itu tidak ada. Jadi prakteknya bisa macam-macam. Oke. Itu secara yuridis formal. Tapi kan kita juga tahu sejarah datangnya agama-agama di Indonesia. Ini kita bahas secara khusus Nusantara. Ya, agama Kristen, Islam, dan lain-lain itu kan baru datang belakangan. Berarti di Indonesia ini secara lokal bisa nggak kita menyebut kearifan lokal itu sebagai agama-agama asli? Dan apakah bisa direkonstruksi sejarahnya secara singkat? Bahwa agama besar itu kan datang belakangan, tapi manusia sudah ada dengan kepercayaan-kepercayaan aslinya. Ya, menurut Romo YWM Baker, SY, yang memakai nama samaran itu adalah Rahmat Subagio, pernah menulis satu buku khusus judulnya Agama Asli Indonesia. Di agama asli Indonesia itu menyebar di seluruh kepulauan Nusantara dari barat sampai timur. Mulai dari kepercayaan Parmalim di Batak sampai Sunda Wiwitan, Kanekes, kebatinan Jawa, kemudian sampai ke timur yang jelas sampai di Ambon, sampai di tanah Papua itu memiliki sebetulnya rekam jejak yang panjang, sehingga Profesor Muhammad Yamin tatkala mengutip Srimad Walmiki Ramayana India yang dicatat kira-kira itu karya dari tahun 150-an Masehi.
Jadi jauh sebelum bangsa kita itu mencatat sejarah kita, sebetulnya penulis India, penulis Yunani, penulis Roma itu sudah mencatat sejarah kita. Nah, Prof. Yamin itu ketika mengutip Walmiki Ramayana dalam bahasa Sanskerta, dia menyebut kata-kata yang dalam bahasa Sanskerta itu berbunyi Jawa Dwipa Matikramya Sisirunama Parwata. Jadi Nun di sebelah timur dari Pulau Jawa, paling timur, itu ada satu wilayah yang memiliki gunung yang tinggi bersalju. Dan itu yang disebut Parwata itu adalah Gunung Jayawijaya sebetulnya. Itu pada abad kedua Masehi tahun 150. Dan Pak Yamin mengartikan Parwata itu kenapa selalu muncul dalam naskah-naskah Nusantara kuno, tidak hanya di Jawa tapi juga di Borneo atau Bardina Dwipa atau di Sunda atau di Bali, itu karena menjadi simbol dari the supreme being, kekuatan yang maha tinggi. Nah itu, makanya kekuatan yang maha tinggi itu disebut dengan istilah lokal, yaitu Yang. Yang itu artinya bukan dewa dalam makna Hindu, tetapi adalah yang maha tinggi artinya. Yang disimbolkan dengan Parwata atau gunung. Makanya dari kata Yang itu muncul kata sembahyang. Nah itu artinya menyembah Tuhan. Jadi konsep Tuhan itu sudah ada dalam kepercayaan praagama yang datang ke Indonesia. Nah kemudian kira-kira pada abad ke-8 Masehi, karena abad ke-4 itu agama Hindu sudah masuk ke Kutai, Kertanegara, zaman Mula Warman, kemudian ada prasasti Kutai itu. Tetapi di Sunda juga ada naskah Sunda kuno yang dikenal dengan Siska Kanda Ingkarsian. Dan menariknya, agama-agama asing itu welcome, diterima semua. Dan itu diucapkan salam pada semua agama tanpa orang itu mendesakkan keyakinannya terhadap agama lain. Dan ini menurut saya tradisi toleransi yang sangat maju. Dikatakan misalnya agama Hindu diberi salam Ongkara Nama Siwa. Kemudian agama Buddha juga diberi salam sembah Inggulun Disang Panca Tathagata, itu dalam bahasa Sunda kuno begitu. Lalu digambarkan hubungannya, agama apapun yang masuk ke Indonesia itu welcome, silakan. Tetapi mereka hanya menuntut bahwa kita harus saling menghormati, menghargai, dan di atas keyakinan terhadap kebenaran agama kita masing-masing itu ada pengakuan umum bahwa kita semua itu adalah makhluk Tuhan yang satu. Entah bagaimana kita mendefinisikan Tuhan itu. Makanya digambarkan hubungannya itu seperti jenjang ketaatan semacam undang-undang. Mangkubumi bakti di ratu. Seperti seorang maha patih berbakti pada raja. Ratu bakti di dewata. Raja berbakti pada dewata. Nah, ini konsep ini menarik. Dewata itu berasal dari ista dewata, artinya sembahan yang agung. Dan kata dewata itu yang kemudian diserap dalam bahasa Batak, misalnya di Bata. Makanya ada ungkapan di Bata mula jadina bolon, yang maha tinggi, yang menciptakan segala sesuatu, yang maha agung, asal mula segala kejadian. Itu masih di atas dewata dalam konsep Hindu itu ada yang namanya Yang. Jadi Yang itu adalah ketuhanan yang Maha Esa maksudnya kalau sekarang. Jadi prinsip ketuhanan yang mengayomi, mengatasi semua agama tanpa satu agama harus mengintervensi agama yang lain. Nah itu. Nah konsep ini pada masa kerajaan Nusantara kedua yaitu Majapahit itu diungkapkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, itu berbeda-beda tetapi satu. Dan agama Hindu tidak mendesakkan klaimnya kepada Buddha. Buddha tidak mendesakkan kebenarannya pada agama Hindu, karena di atas teologi Hindu, di atas teologi Buddha, karena kebenaran itu kan bagi Hindu benar, bagi Buddha belum tentu benar. Bagi Buddha mutlak, bagi Hindu belum tentu absolut.
maka dikatakan pengakuan akan adanya Tuhan yang Maha Esa yang dikenal dengan patining jagat pati. Jadi penguasa di atas segala penguasa, yang ning yang inisti. Jadi ungkapan yang muncul lagi, yang ning yang inisti artinya Tuhan di atas segala konsep teologi agama-agama. Tuhan di atas pemahaman Tuhan masing-masing agama. Jadi kalau sekarang namanya prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu luar biasanya. Makanya para founding fathers itu mengangkat kembali kearifan lokal ini sebagai cara pandang secara filosofi untuk bagaimana merajut kebinekaan bangsa ini. Itu saya kira, Bu. Oke. Jadi itu memberi petunjuk bahwa kekayaan spiritualitas bangsa kita itu sebenarnya amat kuat dalam masyarakat jauh sebelum kita mengenal agama-agama modern. Iya, betul. Yang kemudian disebut sebagai kearifan lokal. Nah, sekarang kita mau lebih spesifik ke topik kita tentang pawang ini, salah satu kekuatan supernatural oleh beberapa orang, dan beberapa hamba Tuhan menyebutnya itu sebagai okultisme, sebagai penyembahan berhala. Nah, Mas Bambang sendiri bagaimana memandangnya dari perspektif iman Kristen dan bagaimana secara teologis gereja bersikap? Karena dalam frame kebangsaan kita, ini sebuah kearifan lokal, ini dijamin dalam undang-undang kita di Indonesia, dia menjadi akar yang kuat dalam peradaban spiritualitas manusia Indonesia. Nah, sekarang dalam pergaulan bersama sebagai bangsa, bagaimana Anda melihat dari perspektif seorang hamba Tuhan? Ya, kalau saya memandangnya begini ya, di dalam iman Kristen ya, ini saya kira baik Katolik, Protestan maupun Ortodoks. Dalam iman kita itu kan ada dua yang disebut pewahyuan umum dan pewahyuan khusus. Ya. Pewahyuan umum itu adalah pengenalan kita akan Tuhan melalui alam semesta. Ya. Yang sebetulnya ditekankan dalam kitab Mazmur, misalnya langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur pasal 19 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Ya. Kemudian bagaimana tidak ada suara, tidak ada kata, tapi gemanya sampai ke ujung-ujung bumi. Itu artinya langit, bumi, alam semesta ini bukti bahwa Tuhan itu ada. Ya. Kemudian juga di dalam surat Paulus kepada orang Roma di dalam pasal 1 ayat 20 itu juga ada pengakuan tentang wahyu umum. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat tampak pada kita dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Itu wahyu umum. Jadi alam semesta itu bisa membawa kita pada kesadaran bahwa di atas keterbatasan kita itu ada ketidakterbatasan, yaitu Tuhan itu sendiri. Ya. Tetapi, nah ini ada tetapinya, dalam perspektif iman Kristen, manusia kan telah jatuh ke dalam dosa. Nah, karena manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka wahyu umum ini baru mengantarkan pada pemahaman bahwa Tuhan itu ada. Tuhan memberikan moral secara umum pada batin setiap orang untuk menyadari tentang nilai-nilai kebaikan, sehingga hukum emas misalnya, itu apa yang orang lain tidak suka dilakukan terhadap dirimu, jangan dilakukan terhadap orang lain. Itu kesadaran seperti itu umum. Tetapi sesungguhnya manusia itu tidak kuasa untuk melawan dosa. Maka apa yang sesungguhnya tidak kita sukai justru kita lakukan. Apa yang sadar kita nyatakan itu salah, tapi itu tidak berdaya kita lakukan. Dan iman Kristen kan juga mengatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kan begitu kan? Nah. Tetapi gambar dan rupa Allah ini kan rusak. Karena apa? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya diperlukan wahyu khusus. Wahyu khusus itu Allah telah
mengirimkan Sang Firman ke dunia, maka Firman itu telah menjadi manusia. Dan itulah yang menjadi jaminan bahwa pengenalan manusia yang ibarat fajar-fajar kebenaran yang menunggu rembang siang, yaitu hari yang bersinar penuh, itulah Sang Kristus. Jadi saya memandang agama-agama termasuk kearifan lokal itu adalah hasil dari upaya pencarian manusia tentang asal-usul kehidupan ini. Tetapi itu tidak sempurna, sehingga manusia memerlukan bantuan dari rahmat Sang Penebus. Dan itulah yang kita imani di dalam Kristus. Seperti itu kira-kira. Jadi sekarang pertanyaan informatorisnya, bisakah kearifan lokal tertentu dalam prakteknya bisa disebut juga sebagai penyembahan berhala kalau perspektif tentang pewahyuan khusus ini? Ya, saya mendefinisikan begini, kalau dalam konteks bahasa Ibrani ya, orang Yahudi menyebut segala bentuk penyembahan kepada ilah-ilah asing yang bukan Allah yang sebenarnya, itu Avodah Zarah, penyembahan berhala. Maka di dalam 10 perintah Tuhan, itu hukum yang pertama berbunyi, Lo yihye lecha Elohim akherim al-panai. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapan hadirat. Makanya terus disusul dengan ungkapan, jangan kamu membuat patung berhala yang menyerupai dan seterusnya itu. Tapi kan begini, itu kan cerminan dari karena gambar Allah yang dalam diri manusia tadi retak, rusak. Makanya itulah diperlukan penebusan dari Tuhan. Lalu saya melihat dalam klasifikasi ilmu agama-agama itu sebetulnya bisa dibedakan. Pertama, apa yang dikenal dengan mitos, kemudian mistis atau mistik, dan kemudian magis. Yang disebut mitos itu adalah narasi yang berbicara tentang masa lampau. Misalnya tentang asal-usul kehidupan, tentu jawaban yang bukan dari firman atau dari keyakinan agama, tetapi dari mitologi. Itu berbicara tentang sebuah realitas yang oleh manusia karena tidak mampu disampaikannya secara natural, maka dia mencari jawaban yang supranatural. Nah, itu mitologi. Jadi menurut Mircea Eliade, mitologi itu dalam makna tertentu mengungkapkan realitas, tetapi dalam bahasa yang sifatnya tidak logis. Ya, kemudian yang kedua itu yang dikenal dengan mistik atau mistis. Ya, mistis itu artinya bagaimana orang mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, itu mistis itu juga bisa berbeda-beda. Kalau orang Hindu percaya dengan kesatuan realitas, maka jawabannya monisme, panteisme. Kalau orang Kristen percaya tentang Tuhan itu berbeda dengan makhluknya, maka penyatuannya dengan Tuhan tentu bukan menyatunya seperti leburnya percik-percik gelombang dengan samudranya seperti yang di belakang saya ini. Jadi kan Tuhan itu ibarat samudranya dan manusia itu percik-percikan gelombang. Itu kan ajaran monisme, panteisme. Kalau ajaran Kristen kan creatio et nihilo. Manusia diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tapi semua arah kepada kekaripan, kedekatan hubungan manusia dengan Tuhan itu didekati dengan mistis. Kalau dalam Kristen ya, Sang Kristus itulah yang memanunggalkan antara Tuhan dan manusia. Maka disebut oleh Ignatius dari Antioquia itu en anthropoteo, manunggalnya Allah manusia itu dalam Kristus. Yang ketiga, nah baru ini yang namanya magis. Magis itu yang menjadi bahasa Inggris magic. Magis itu berasal dari bahasa Persia kuno maga, yang artinya itu adalah semacam kekuatan manusia yang pusatnya kekuatan pada manusia itu imam-imam Persia sebetulnya. Imam-imam agama kuno bangsa Persia dulu, dan kekuatan itu terletak pada
sang maga, sang pawang atau sang dukun. Nah, itu yang sangat mudah jatuh kepada apa yang disebut abudah zarah tadi. Karena apa? Kekuatannya tidak berpusat pada Tuhan, tapi berpusat pada orang yang dianggap membuat keajaiban-keajaiban tadi. Itu. Jadi kalau itu dipahami sebagai maga atau magis, tentu itu dalam Kristen dikonotasikan dengan apa yang disebut abudah zarah. Itu kira-kira, Bu. Oke. Sebelum teman-teman saya beri kesempatan untuk bertanya ke Mas Bambang atau memberikan pemahaman, ada nggak pengalaman Mas Bambang meminta pawang ketika ada bikin sebuah acara pesta atau bikin ibadah? Ya, karena di beberapa daerah kadang-kadang juga orang pesta pernikahan anak di lapangan terbuka, mereka libatkan pawang hujan. Padahal ada pendetanya di situ juga untuk berdoa. Nah, seringkali hamba-hamba Tuhan berdoa, hujan nggak berhenti. Tapi kalau pawang datang kok bisa berhenti? Nah, peristiwa Mandalika itu saya mendengar penjelasan dari salah satu pemimpin BMKG bahwa itu rekayasa teknologi untuk memindahkan curahan hujan di luar sirkuit itu. Sementara pada saat yang sama, pawang hujannya wanita itu dia bisa mempraktekkan tindakan yang saya menyebutnya sebagai uncontrollable manusia gitu. Nah, bisa Mas Bambang kasih contoh praktisnya, lalu kemudian nanti teman-teman bisa bertanya atau berdiskusi. Silakan. Ya, saya itu pernah ada satu KKR di Kediri ya. Nah, waktu itu yang memang menyelenggarakan itu adalah Badan Kerjasama Antar Gereja. Dan memang suasananya mendung begitu. Lalu ya memang tim teman-teman ini membawa tim doa sebetulnya. Jadi semalam sebelum acara, karena situasinya mendung seperti itu, maka kita memang tim doa itu ya betul-betul puasa dan doa, kita mohon kepada Tuhan. Karena memang situasinya seperti itu ya, akhirnya kita berdoa, dan bukan hanya saya tapi tim kita yang besar itu, karena memang acara KKR itu berlangsung setelah itu ada seminar di mana saya juga menyambung dengan seminar itu. Memang kemudian kira-kira jam 11 siang itu hujan deras luar biasa. Ketika sekitar jam 2 kita mau mulai itu reda hujannya. Jadi kita tidak ada pawang, memang karena kita antisipasi bahwa kalau situasi musim penghujan begini ya memang ini kan adalah alam ya. Tapi kalau Tuhan bisa memberikan keajaiban kepada Elia tentang hujan tidak turun selama 3 tahun, tentu saya percaya, kita semua percaya bahwa mukjizat itu bisa terjadi, dan kita tidak mengundang pawang sama sekali. Tetapi gini yang saya bandingkan gini, teman-teman kita ini juga jangan menganggap bahwa seolah-olah kita bisa memerintah Tuhan hari ini juga. Karena pawang itu juga punya persiapan setahu saya. Jadi kalau pawang itu hidupnya lebih tertib, ya kita kaum rohaniwan Kristen juga lebih tertib daripada mereka. Ya. Jadi saya mendengar ya, pawang-pawang hujan. Saya tidak tahu di luar Jawa ya, tapi di Jawa. Tidak semua mereka itu rumusannya itu kan, saya belajar juga beberapa literatur Jawa itu, khususnya yang dari keraton yang saya tahu ya. Itu tidak semua ada rapal-rapal yang isinya memohon kepada nenek moyang, itu enggak. Ada juga yang aliran kepercayaan itu kan tidak seragam. Jadi ada yang menurut Rahmat Subagio tadi yang saya kutip di awal perbincangan kita, itu ada yang berciri magis, ada yang berciri kepercayaan, keyakinan, itu non magis. Ada yang berciri lebih rasional seperti Pangestu. Nah dulu Pak Solar Sosopater itu membuat disertasinya beliau itu kan tentang paguyuban ngesti tunggal. Itu menarik, dan bahkan di dalam ajaran Pangestu itu tidak boleh kita berhubungan dengan dunia magic. Nah itu yang saya tahu, sehingga
aliran kepercayaan itu tidak bisa semua dipukul rata ya. Bahkan kalau saya pernah diskusi dengan seorang tokoh dari keraton di Jawa Tengah, khususnya di Surakarta Hadiningrat, tingkatan paling rendah dari pencarian spiritual orang Jawa itu adalah ketika orang masih bermain magic. Makanya di dalam ajaran kepercayaan Pangestu itu tidak boleh kita main magic, dan itu mungkin saja ada pengaruhnya ketika Profesor Baving itu datang ke Surakarta dan diberikan kesempatan oleh Jinwun Mangkunegoro ke-7 untuk mengajar spiritualitas di keraton. Makanya banyak keraton Mangkunegaran itu kan orang Kristen atau orang Katolik. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Yang salah satu dari ungkapan doa pawang hujan itu bunyinya seperti ini. Jadi ada campuran antara teks-teks Arab, teks-teks Jawa gitu. Dalam teks Arabnya itu kalau tidak salah wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in yang artinya hanya engkaulah ya Tuhan yang kami mintai tolong. Lalu rumusannya itu lokal bahasa Jawa. Biak artinya tersibaklah awan itu, kira-kira begitu. Ingsun mata kaji suro dirgo rogo mulyo roso jati. Saya membaca doa ini dengan sebuah kekuatan darimu, dengan raga yang mulia, yang bersih, tubuh yang bersih, dan hati yang suci, rasa sejati. Ingsun sibo marang kang murbeng dumadi, saya datang kepada yang menciptakan alam semesta, suro diro joyoningrat lebur dinin pangastuti. Segala kejayaan, segala kekuatan dunia lebur dinin pangastuti akan lebur oleh penyerahan diri. Hayu kiranya damai soko kersane Gusti kang Maha Suci, dari kehendak Tuhan yang Maha Suci. Di sini tidak ada aspek pemanggilan setan, pemanggilan arwah, tidak ada. Tapi saya tidak tahu praktek-praktek yang lain. Nah, kalau rumusannya seperti ini, bagi saya ini adalah termasuk yang dinamakan wahyu umum yang belum banyak terkotori oleh dosa-dosa apa yang disebut dengan Abu Dasarah tadi. Tetapi kalau itu ada pemanggilan terhadap roh-roh teritorial, saya pikir ya saya tidak bisa menerima itu. Tapi intinya bahwa ketika pawang hujan, entah itu magic, entah itu yang kepercayaan yang lebih dekat dengan ajaran Kristen misalnya, tapi semuanya pakai persiapan. Bahkan ketika seorang pawang itu mau bertugas, mereka puasa, tidak makan, tidak minum, dan mereka juga tidak berhubungan seks. Nah, jadi itu yang saya tangkap, keseriusan mereka di dalam memohon kepada Tuhan itu. Lalu teman-teman tim doa saya mengatakan, loh, kalau pawang hujan aja mereka persiapan untuk memohon kepada Sang Khalid, masa kita yang di dalam Kristus kita tidak punya persiapan, kita langsung ya. Nah, makanya itu yang saya sampaikan. Itu saya kira. Ya, jadi kalau dengar terjemahannya itu kayaknya alkitabiah banget ya. Terjemahannya iya. Jadi memang saya kira itu salah satu spirit yang penting, ialah dunia saja yang tidak mengenal Kristus dengan benar bisa mempersiapkan semua yang hendak mereka kerjakan. Apalagi kita ya. Oke, sekarang saya mau buka kesempatan, Mas, kita punya waktu masih ada sedikit. Silakan mungkin Bapak-bapak dan Ibu yang hadir, mungkin ada tanggapan, tanya jawab, atau pernyataan tertentu, atau bahkan kalau Anda punya perspektif lain yang merasa berbeda dengan Mas Bambang, kita ini terbuka untuk diskusi. Apalagi Mas Bambang itu kan salah satu rohaniawan yang punya pengetahuan, saya menyebutnya itu pengetahuan alam semesta. Bisa berbagi pengalaman ya. Silakan, siapa yang mulai? Pak Riki mungkin? Ini Pak Dr. Riki Montang dari GKI di Tanah Papua. Kemudian ada Pak Stefle Kahena juga kan. Di kampung-kampung kan banyak sekali itu ada dukun-dukun. Ibu Pendeta Geraldina ini orang Rote yang juga dalam pelayanan sekarang dia banyak mengurusi orang-orang yang terlibat dalam okultisme.
Oke, silakan Pak Riki, silakan. Ya, shalom Pak Nus, shalom Pak Bambang. Shalom. Puji Tuhan untuk waktu bisa bertemu dalam percakapan di pagi hari ini. Kalau saya coba melihat definisi pawang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang punya kekuatan istimewa dalam hubungan dengan ilmu gaib. Kalau orang punya kekuatan istimewa dan berhenti di situ saja, sepertinya oke-oke saja. Hanya yang terakhirnya itu yang berhubungan dengan kekuatan gaib. Nah, bagi saya, pemahaman saya, kalau itu sudah berhubungan dengan kekuatan gaib, nah pasti itu sudah berhubungan dengan apa yang namanya Abu Dasara itu, secara iman Kristen. Tapi yang saya melihat juga bahwa kalau kita ambil kasus yang di Mandalika ini, apa sebenarnya ini kekuatan pawang? Atau memang sudah waktunya saat itu memang sudah berhenti, memang mau berhenti hujannya. Atau memang ada rekayasa ilmu pengetahuan seperti BMKG tadi. Kita juga tidak bisa memastikan apakah hujan itu berhenti karena kekuatan pawang itu atau oleh pawang itu. Bisa saja secara timingnya memang sudah waktunya berhenti. Jadi bukan ada unsur pawangnya di situ, ataupun juga memang ada unsur rekayasa secara ilmu pengetahuan. Kalau secara ilmu pengetahuan kan kita oke-oke saja dalam hal itu. Jadi kita ada pada dunia di mana kita tidak bisa menjustisnya juga. Apa memang betul ini pawang? Tapi okelah, kalau katakanlah ini memang oleh kekuatan suatu pawang, kita juga setuju bahwa iblis juga memang punya kuasa, tapi dia bukan maha kuasa. Artinya sehebat-hebatnya dia pun pasti dia punya limited lah. Ada keterbatasan untuk itu. Nah, kalau menurut Pak Bambang sendiri, bolehkah kita memvonis semua bahwa pawang ini adalah Abu Dasara? Tidak ada titik komanya lagi. Tidak ada komanya lagi. Titik. Bahwa ini memang Abu Dasara. Sementara begitu dari saya, Pak Nus. Terima kasih. Silakan Mas Bambang, langsung saja. Ya, seperti tadi saya sampaikan ya. Definisi kamus umum itu kan terlalu simplistis. Jadi saya kira tidak mewakili itu. Makanya kita perlu riset yang lebih mendalam, sehingga saya mengutip tadi karya dari Romo Rahmat Subagio yang berjudul Agama Asli Indonesia. Karena kalau saya contohkan tadi, praktek pawang di setiap tempat itu ada unsur yang berbeda-beda. Saya berikan contoh tadi yang saya kutip itu tidak ada unsur unsur okultismenya, tidak ada menurut saya. Tapi praktek-praktek yang lain, saya lihat teman-teman saya dari Ambon, dari Saparua itu yang pernah cerita kepada saya, memang ada unsur okultismenya. Jadi tebal tipisnya okultisme itu atau ada tidaknya okultisme itu tergantung daerah atau praktek yang dipengaruhi oleh agama-agama lokal yang bersangkutan. Di masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Keraton, Mangkunegaran, Surakarta, Hadiningrat, itu ya unsur-unsur ilmu hitam itu ya ada lah. Tiba-tiba di misalnya dekat keraton ada ular besar, ternyata ular itu kemana arahnya kita tidak tahu. Itu kan unsur-unsur sifatnya okultis tadi. Tetapi juga seperti saya contohkan, sampai pendeta Baffing itu seorang profesor teologi itu menulis buku yang intinya bagaimana menghormati kearifan lokal, dan tidak semuanya Abu Dasara. Dan berdasarkan itu maka kita lihat bagaimana Mangkunegaran itu banyak menerima Kristus. Jadi bahkan sejak zamannya Mangkunegoro ke-7 itu diizinkan kerabat keraton untuk memeluk agama selain Islam. Ini pendekatan-pendekatan kontekstual yang saya kira tidak bisa dipukul rata di semua lokasi ya, karena memang ada suku-suku yang okultismenya lebih tebal, ya, opok-opoknya lebih tebal. Tapi
dunia opo-opo itu tidak semuanya ada di Jawa atau di Bali, misalnya Bali lebih tebal atau dan sebagainya. Tapi yang saya lakukan begini, bahasa kita ke dalam dan bahasa kita keluar itu harus berbeda. Sebab kalau bahasa kita ke dalam itu kan bagaimana kita membangun iman di kalangan orang-orang Kristen sendiri. Tapi kalau bahasa kita keluar ya tentu saya tidak akan berani sampai harus memvonis semua pawang hujan itu adalah iblis. Bahkan saya jauh tidak menggunakan kata-kata misalnya dari iblis, dari setan itu. Saya kira itu tidak sejuk untuk konteks kebinekaan kita. Apalagi agama-agama yang kita maksud tadi termasuk aliran kepercayaan atau agama lokal yang diakui oleh undang-undang. Itu saya kira. Saya tidak berani mengatakan semuanya itu penyembahan berhala. Saya tidak berani. Karena apa? Coba kalau dari teks yang saya ajukan tadi, mana di situ ada kata setan, kata hantu belau? Tidak ada di situ. Dan juga misalnya aliran Pangestu dalam kejawen itu tidak boleh mengadakan praktek-praktek okultisme, itu larangan keras. Dan itu kemudian sinkron dengan bagaimana pengajaran Profesor Baffing di Keraton Mangkunegaran. Itu sekitar tahun 1930-an itu. Dan itu juga diungkap oleh misalnya Pendeta Solar Sosopater ketika menulis tentang Pangestu. Juga ada banyak tulisan misalnya Pak Harun Hadiwiono dalam bukunya Injil dan Kebatinan. Jadi tentang bagaimana varian-varian pemahaman di dalam konteks agama-agama lokal. Baik. Begitu, Bung. Ya. Ya, terima kasih Mas Bambang. Silakan, ada yang lain? Ibu Pendeta, silakan. Iya. Pak Bambang, langsung saja ya. Ya, silakan. Mungkin dari konteks yang kita bahas tentang pawang hujan ya. Saya lebih melihat kepada sumber panggilannya atau kekuatannya dari mana. Karena seperti dibilang tadi, agama-agama lokal kan dia membentuk tradisi, membentuk adat ya. Nah, kalau saya sih merasa atau saya selalu melihat, memeriksa semua praktek-praktek tersebut dari mana dan siapa, apa yang menjadi sumbernya. Seperti itu mungkin Pak Bambang bisa menjelaskan lebih lagi tentang sumber yang dihubungkan dengan pawang hujan yang saat ini sedang tren. Ya, kalau saya ditanya sumbernya, saya tidak tahu karena saya tidak pernah meneliti tentang pawang hujan di setiap daerah. Dan Anda belum pernah praktek jadi pawang hujan ya? Belum pernah. Saya lihat dari sudut keilmuan agama-agama lokal tadi. Jadi lebih banyak pada aspek penelitian literatur. Sekalipun saya punya pengalaman dalam konteks misalnya perjumpaan dengan kejawen dan sebagainya, itu tadi saya katakan, saya tidak tahu bagaimana praktek-praktek itu berlangsung dan mungkin juga itu pas waktunya hujan memang reda gitu ya. Tapi bahwa ada keajaiban-keajaiban seperti itu, kalau itu dilakukan pusatnya pada maga atau pada sang pawang, yaitu pasti bukan dari Tuhan. Itu saja parameternya. Coba kalau kita orang beragama itu kan kenapa kita Kristen ya? Selalu kalau berdoa Tuhan kasihanilah, Kyrie eleison, Tuhan datanglah misalnya. Itu kan karena pengabul doa itu bukan sang pawang. Pengabul doa itu bukan sang medium roh, tetapi dari Tuhan. Tapi ini juga sekaligus merupakan tanda hati-hati untuk kita. Sebab di kalangan praktek-praktek Kristen sendiri juga kadang-kadang sang pendeta itu mirip pawang juga. Karena contohnya misalnya kalau berdoa seperti memaksa Tuhan, itu saya kira juga mirip pawang itu. Misalnya saya klaim janjimu Tuhan, ya seperti klaim asuransi begitu, terus kemudian seolah-olah yang
menentukan itu keagungan kemakbulan doa sang pendeta, meskipun ya tentu simbol-simbol itu berbeda ya. Tapi bagi saya ketika sang pendeta menjadi pusat itu sama saja dengan pawang. Menurut saya begitu. Jadi artinya okultisme itu tanpa kita sadari, entah bagaimana tebal tipisnya pengaruh, itu bisa masuk ke diri kita. Gimana Ibu Pendeta? Ya, karena kan saya ikutin juga ya YouTube-nya Pawang Hujan yang kemarin. Dia menggunakan beberapa kepercayaan lokal, tradisi lokal, dia menggabungkannya itu seperti itu. Dan mungkin saya lebih kepada yang tadi ya Pak Bambang, kalau pendeta berdoa lalu mengklaim janji Tuhan, apakah itu bentuk sebuah kepercayaan diri atau sebuah keyakinan iman yang dia nyatakan kepada umat dalam doa? Ya, yang saya maksud tuh gini, bukan sekedar ungkapan saya mengklaim, tidak. Praktek-praktek misalnya KKR, mungkin saya sering lihat itu, yang kemudian seolah-olah kuasanya itu hanya tersalur lewat sang pendeta, itu yang saya maksud. Sebetulnya kita juga tidak bisa menghakimi seperti praktek dari teman-teman di luar Kristen, karena keyakinan kita kan beda. Jadi kita nggak bisa memaksakan juga paradigma kepada kita. Misalnya dunia simbol yang kita pakai juga beda. Contohnya, kita begitu lihat kemenyan, langsung kita berpikir itu penyembahan berhala. Di bait Allah sendiri ada kemenyan kok. Yang persembahan ukupan itu kan kemenyan. Katanya kalau berdoa misalnya, bahwa sisa-sisa dari praktek kehidupan bait suci itu karena tercermin dalam kitab suci. Ya Tuhan, kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan. Mana dupanya? Itu kan menunjukkan bahwa kita dalam ritus kita di bait suci yang sekarang diteruskan oleh gereja Katolik, gereja Ortodoks, ada persembahan ukupan. Jadi bendanya itu sendiri netral. Tapi bagaimana benda itu kita sikapi, lah itu yang menjadi masalah. Satu contoh lagi yang lain, Kiai Sadrak. Kiai Sadrak di Jawa itu adalah penginjil yang sangat sukses, yang pada abad ke-19 itu bisa memenangkan ribuan orang dalam waktu yang singkat dibandingkan dengan misionaris yang gagal di Jawa. Sebab misionaris di Jawa itu gagal dibandingkan Kiai Tunggul Wulung, Kiai Sadrak, karena apa? Tercabutnya kearifan lokal. Kiai Sadrak itu salibnya itu berbentuk kearifan lokal, yaitu apa? Senjatanya Arjuna dan senjatanya Krishna. Senjatanya Krishna itu namanya kembang Wijaya Kusuma, senjatanya Arjuna itu namanya Pasupati. Pasupati senjata yang mematikan, kembang Wijaya Kusuma adalah senjata yang menghidupkan, terus dikaitkan dengan kitab Wahyu. Kristus yang adalah hidup dan mati. Jadi Kristus itulah yang menjadi pusat, bukan bendanya. Karena simbol Pasupati, simbol kembang Wijaya Kusuma itu dipahami oleh orang Jawa. Lalu Kiai Sadrak misalnya mengambil sapu lidi dan di atasnya ditaruh itu cabai merah, ditaruh apakah itu okultis? Bagi saya bukan. Karena itu ketika Kiai Sadrak berdoa, doa Bapa kami, dan kemudian pengusiran setan, hanya mungkin karena tradisi kita selalu mengatakan nyanyian dengan do re mi fa sol, sementara Kiai Tunggul Wulung ketika membaca doa dalam prosesi tembang. Dan di gereja Jawa dulu semuanya seperti itu, seperti yang ditulis oleh Dr. Sutarman itu tentang akar budaya Kiai Sadrak. Jadi satu contoh itu, doa-doa yang tampaknya ketika itu dilihat dari kacamata orang Barat, apalagi karismatik, itu seperti penyembahan berhala. Tetapi kalau kita amati dari teks doanya Kiai Tunggul Wulung, Kiai Sadrak, itu doa. Tetapi karena orang Jawa, orang Bali, orang Sunda, itu kan memiliki pakem tertulis. Artinya apa? Tradisi tertulis yang panjang, misalnya tembang. Dan nada itu kan sama. Kayak misalnya ketika orang Hindu mengucapkan doa, doanya kalau ini yang bukan Jawa, mohon maaf saya
Saya berikan contoh betapa canggihnya budaya Jawa itu kan hierarkis sekali kan, itu nggak bisa dipukul rata. Beda dengan agama-agama suku, karena sangat mudah membedakan ini yang Kristen, ini yang Parmalim, ini yang Kristen, ini agama rakyat, beda. Kalau di Jawa atau di Sunda, di Bali, khususnya di keraton, ya, tradisi keraton. Sebab kalau tradisi Jawa yang kebanyakan itu syarat dengan okultisme, tapi tidak satu. Syarat okultisme itu misalnya tradisi-tradisi di desa-desa. Tapi kalau itu tradisi priayi itu beda. Jadi misalnya Kiai Sadra, Kiai Tunggul Wulung. Kiai Tunggul Wulung itu masih cicitnya Mangkunegoro, pendiri dinasti Mangkunegaran di Solo. Jadi dia masih cicitnya, dan dia itu dulu adalah pasukan Diponegoro. Kemudian setelah dia mencari, ternyata Ratu Adil kok kalah. Lalu dia datang kepada Kristus. Nah, salah satu doa pengusiran setan itu mirip sekali dengan praktek, kalau dilihat nggak ngerti teksnya dianggap sama, karena tembangnya juga hampir sama, tapi lafalnya itu begini: Romo Allah, Putro Allah, Roh Suci Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang satu, tetelune tunggal sawiji, lemah aeng, kayu angker dadi sirno idi Gusti selaminyo, yang artinya kayu-kayu yang angker, tanah-tanah yang didiami oleh kuasa-kuasa gelap, kiranya terang benderang berkat nama dan izin Tuhan Yesus. Tapi kalau ditembangkan sama dengan nadanya dengan orang kebatinan yang melakukan okultisme, kayu aeng lemah sangar padadi towo, lemah sangar dadi towo. Itu doa Kristen, doa. Kalau orang misalnya Bung Nus atau teman-teman di luar Jawa, wah, ini kok mirip dengan yang kemarin ngusir setan. Nah, soal Rara saya tidak tahu, karena saya tidak nonton langsung ya. Saya memang sebenarnya agak kurang tertarik dengan fenomena-fenomena yang sifatnya terlalu spektakuler gitu, dan saya juga kurang percaya yang begitu. Tapi tadi saya sampaikan tadi di awal, yang saya sampaikan dalam perbincangan kita tadi, kalau mereka-mereka yang di luar Kristus saja begitu serius menyiapkan diri, kenapa kita mendadak itu? Artinya tidak ada persiapan spiritual apapun. Itu Bung. Nah, dari Pak Herdian atau Pak Mai atau dari saya ada. Silakan Pak Dian. Kalau pawang yang di Mandalika itu kan tahan hujan. Nah, saya pernah punya pengalaman kasih turun hujan. Jadi waktu masih kecil itu saya jadi ingat ya, dalam percakapan ini saya ingat waktu masih kecil itu suka bermain dengan teman-teman gitu ya, orang-orang di daerah-daerah situ, kami pendatang. Di situ punya salah satu kebiasaan mereka, yaitu kepercayaan mereka, kalau panas, bagaimana supaya turun hujan, lempar garam gitu. Kalau lempar garam nanti akan turun hujan. Nah, saya diam-diam mempraktekkan itu ketika suatu hari panas gitu ya. Saya praktekkan, saya lempar garam, hujan turun nggak? Lempar garam, hujan turun nggak? Hujan turun. Saya bilang hebat sekali nih, benar apa yang dikatakan teman saya. Kecil waktu SD tuh SMP saya pernah lakukan itu. Kemudian beberapa waktu kemudian panas, dalam waktu berbeda saya coba lagi, hujan turunlah, turun. Nah, saya pada waktu itu tidak berpikir apa-apa, hanya mengikut teman-teman praktek itu, hujan turun. Nah, kalau dari percakapan ini berarti saya pada waktu itu fokus pada bendanya itu, garamnya itu, dan diyakini garam itu bisa menurunkan hujan. Yang kedua, ternyata kalau dari segi ilmu pengetahuan, salah satu rekayasa untuk menurunkan hujan kan menggunakan garam. Unsur garam. Nah, pemahaman inilah yang membuat rasa tertulus saya hilang gitu. Jadi waktu saya jadi pawang kasih turun hujan begitu ya, waktu SMP.
Saya pernah praktek itu. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Bambang? Terima kasih, Pak. Bukan pawang lokal, tapi itu pawang domestik. Garamnya sedikit. Iya, sebetulnya kan gini ya. Banyak praktek-praktek kearifan lokal itu sebetulnya adalah hasil pengamatan indrawi. Jadi itu tidak semuanya harus dikaitkan dengan penyembahan berhala, karena itu sebetulnya praktek pengamatan terus-menerus. Kata para filosof kan ilmu pengetahuan itu hasil dari pengamatan empiris. Tentu pengamatan empiris zaman prateknologi itu kan tidak mendapatkan jawaban saintifik secara ilmu pengetahuan. Maka jawabannya bukan logos tapi mitos kan gitu kan. Jadi mitos lah jawabannya. Padahal sebetulnya itu logos. Satu contoh aja misalnya. Ya, tentang berapa jumlah garamnya itu memang perlu diamati ya. Tapi kalau kita lihat contoh-contoh yang lain misalnya Mbah Marijan, fenomena Mbah Marijan itu kan seolah-olah kan beliau ini dianggap orang sakti yang bisa menjinakkan Gunung Merapi gitu kan. Sampai-sampai Sri Sultan sendiri waktu itu kan nggak digubris. Padahal Sri Sultan mengatakan dengarkan itu hasil kesimpulan dari BMKG ya, tentang bukan BMKG apa itu kalau gunung itu itu Gunung Merapi sudah mau meletus, sudah siaga 1, siaga 2 misalnya. Pak Marijan itu tidak gubris dan dia tetap melawan itu. Nah, tapi saya punya kontak dengan teman-teman aliran kepercayaan di sana. Kira-kira separuh dari pengikutnya Mbah Marijan itu keluar turun gunung dan kemudian kalau tidak salah mereka itu mengungsi ke daerah yang aman. Semua pengikutnya Mbah Marijan dulu ini kan aliran kepercayaan yang turun gunung itu akhirnya selamat semua dan akhirnya memisahkan diri dari grupnya Mbah Marijan. Tapi sesungguhnya kalau diteliti sebetulnya bagaimana pengamatan mereka tentang pawang gunung dan sebagainya itu begini. Ya memang ada unsur politiknya, ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mendelegitimasi kekuasaan Sri Sultan. Jadi Mbah Marijan itu kepangkatannya kalau secara keraton itu pangkat paling rendah namanya jajar. Bagaimana pangkat yang paling rendah aja tidak mengakui sultannya. Saya hanya tunduk pada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, tapi tidak mau tunduk kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Gak digubris. Akhirnya kan Mbah Marijan melawan alam kan dan akhirnya minta maaf meninggal dalam posisi sholat. Mbah Marijan sebelumnya tidak pernah sholat karena dia aliran kepercayaan, tapi tidak tahu bagaimana ceritanya. Mbah Marijan itu akhirnya menjadi Islam, terus kemudian dipakai oleh kalangan-kalangan tertentu yang kabarnya itu mendelegitimasi keraton. Makanya kemudian muncul di iklannya Roso itu loh. Itu kan sebetulnya ada unsur politik. Ketika kita lihat secara jernih sebetulnya bagaimana caranya orang-orang seperti tugasnya Mbah Marijan itu mengamati alam yang diamati. Jadi kalau yang pertama gunung itu mau meletus itu kan pasti tingkat kepanasannya itu kan terus lebih besar. Yang pertama itu yang yang turun dulu itu kan yang langsung bersentuhan dengan tanah, yaitu ular turun dulu. Oh ini masih belum lama ini kalau ular ini, karena kan itu langsung kena panasnya akibat magma gunung tadi. Tapi nanti kalau berikutnya itu adalah sudah hewan seperti kijang dan sebagainya, itu tahap kedua. Karena apa? Ketika mereka ada panas masih bisa lompat-lompat, tapi lama-lama panas juga. Yang terakhir misalnya itu binatang yang seperti burung dan sebagainya. Dan itu menunjukkan yang di atas udara saja panas, apalagi yang di bawah. Nah ketika sudah seperti itu, mereka langsung suruh mengungsi. Jadi ada kearifan lokal yang dibangun di atas dasar pengamatan. Tidak semua bisa kita iblis-ibliskan karena konsepnya yang berbeda dengan kita, kira-kira seperti itu. Ya, itu make sense ya. Jadi memang
kita butuh pemahaman yang menyeluruh. Makanya saya bilang tadi itu ini mesti pengetahuan alam semesta ini untuk memahami secara baik supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menghakimi kearifan-kearifan. Walaupun kita juga sadar bahwa ada juga kearifan-kearifan yang menumpang di dalamnya kuasa dan arwah-arwah dan lain-lain. Saya kira itu, sehingga butuh edukasi, butuh pemahaman dari Indonesia. Iman Kristen kita itu kan juga bagi saya itu kan subjektivitas kita. Dan bisa kita mengatakan bahwa orang lain tidak benar. Bahkan mereka juga bisa bilang kita tidak benar. Sebenarnya kehidupan beragama dan berbangsa kita. Nah, apa Steph punya pengalaman di Nusa Laut atau di Tengah? Ya. Ya, di kampung saya itu kan sangat kuat dengan adat istiadat. Misalnya anak perempuan yang kawin keluar dari kampung itu setelah diberikan persembahan ke kampung itu harus ada air yang harus diminum. Nah, kadang-kadang saya pribadi sulit untuk menerima kearifan lokal seperti ini, Pak Bambang. Jadi setelah saya terus merenungkan firman Tuhan, kayaknya kok nggak ada firman yang mengajarkan seperti itu. Tetapi kondisi ini yang terus terjadi di kampung, sehingga yang tadi bilang betul, mereka memusatkan pikirannya ke benda itu. Nah, itu yang mungkin membuat mereka terus berada dalam lingkaran-lingkaran, apakah itu disebut penyembahan berhala atau bagaimana, Bang? Yang ditekankan apanya, Pak? Saya kurang jelas. Misalnya tradisi minum airnya itu. Jadi kalau ada perempuan yang menikah mau keluar, dia mesti dikasih air tertentu yang dianggap sakti untuk melindungi dia. Padahal udah didoakan. Iya, ini soal apa ya? Sisa-sisa praktek adat gitu ya. Ya. Kalau pendekatan kontekstual menurut saya justru gereja harus bertindak. Gereja bertindak itu artinya bukan konfrontatif untuk melarang, tapi memberikan makna baru. Itu yang namanya kontekstualisasi atau inkulturasi. Jadi kasus misalnya air, dikasih air itu kan kalau itu dimaknai bendanya itu artinya magic. Tapi kalau air dimaknai dengan simbolik, ya itu artinya sesuatu yang misalnya bisa masukkan dalam liturgi. Kan di gereja Katolik atau misalnya itu kan ada habis misa itu ada pencipratan air lah. Itu umatnya kan merasa lebih nyes gitu rasanya karena ada sesuatu. Pengalaman-pengalaman interaksi dan alam semesta ini tidak bisa kutuk sebagai sebuah penyembahan berhala. Tapi kalau konteksnya bendanya itu menentukan, atau sang maga atau sang imam itu menjadi penentu, berarti itu kalau istilahnya kita ya mencuri kemuliaan Tuhan, itu berhala. Tapi kalau itu bendanya itu kita transformasikan dalam konteks iman kita, tidak apa-apa. Air ini misalnya, kasusnya di dalam ibadah Yahudi ada juga pencurahan air itu. Tapi itu kan simbolik mananya, bukan magic. Ketika Kristus datang ke perayaan Pondok Daud, kalau kita membaca kitab suci ya, dalam Yohanes pasal 7, Kristus mengatakan, barang siapa yang haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Ini konteksnya apa sebetulnya? Ini kan disebutkan di dalam Yohanes pasal 7 ya, ayat 37. Di situ kan sangat jelas sekali ketika Kristus datang ke perayaan Pondok Daud, tiba-tiba dia muncul di depan orang banyak ya.
dan Kristus mengatakan, barang siapa haus hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Ini konteksnya apa? Konteksnya upacara pondok daun itu di dalam liturgi Yahudi. Ada yang dinamakan nisuk hamayim. Nah, kalau kita tidak membaca konteksnya ini, mungkin orang Kristen bisa menyalahpahami apa maknanya Yesus tiba-tiba mengatakan barang siapa haus hendaklah datang kepadaku dan minum. Itu nisuk hamayim itu peristiwa yang dalam ibadah Yahudi yang namanya ibadah pondok daun atau hak hasukah, itu memperingati peristiwa mujizat Musa memukulkan tongkat dan keluar air di Bukit Batu. Nah, makanya itu diperingati dalam tradisi orang Parisi. Saduki tidak percaya itu. Karena orang Saduki itu pikirannya gini, yang tidak tertulis dalam Taurat tidak boleh kita pakai. Itu mengarang-arang, ya kira-kira diklasifikasi seperti itu. Penyembahan berhala kira-kira mirip itulah. Itu Saduki. Tetapi orang Parisi tidak. Dari Parisi itu apa? Liturgi itu kan mengenang peristiwa. Artinya berliturgi artinya berteologi di dalam nyanyian, di dalam tindakan yang bisa mengingatkan kepada masa lalu bangsa kita yang diselamatkan Tuhan. Nah, makanya pada hari terakhir, itu hari ke-8 yang namanya Semini Aseret, ketika orang Yahudi lewat imam besar itu mengambil air dari kolam Siloam, lalu dibawa naik ke atas, sementara umat itu berkumpul di halaman ketika selesai ibadah, lalu diciprat-cipratkan air ke bawah. Nah, semua orang yang ada di bawah itu berebut cipratan air berkat dari imam besar tadi. Padahal imam besarnya rata-rata tidak percaya kalau itu berkat. Karena apa? Ini politik lagi. Karena imam besarnya Saduki. Nah, orang Saduki membaca Taurat tertulis secara harafiah dalam Taurat yang namanya persembahan curahan itu hanya minyak, tidak ada air. Bagi orang Saduki, Parisi itu nambah-nambahi kitab. Kenapa ditambah ada pencurahan air padahal di dalam Taurat hanya minyak. Nah, kadang-kadang orang Saduki kan karena secara politik dia terpilih sebagai imam besar, dia harus mewakili baik itu Saduki maupun Parisi. Maka pernah ada kejadian imam besar itu mungkin karena capek ini, Bung. Jadi kendinya itu ditabrak dengan kaki kirinya, ketahuan sama orang Parisi. Wah, heboh lagi. Peristiwa itu berulang setiap tahun, setiap perayaan Pondok Daun. Tapi bagi orang Parisi yang menghayati peristiwa itu artinya apa? Ingat Tuhan dulu pernah bikin mujizat. Ketika bangsa kita bersungut-sungut, maka Tuhan suruh Musa. Dan Musa bikin itu sesuai dengan apa yang mereka minta. Apakah kita mau seperti nenek moyang kita dulu? Yesus datang di tengah-tengah mereka, tapi dia menggambarkan begini. Seperti yang tercatat dalam kitab suci, baiklah dia datang kepadaku dan minum seperti yang terdapat dalam kitab suci, dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Artinya apa? Kamu tidak usah lihat simbolnya lagi, karena simbol itu kan berbicara zaman Mesias. Yesus katakan, akulah Mesias yang sudah datang, yang dinubuatkan dalam Taurat, dan juga kamu praktekkan dalam tradisimu. Ini kan kearifan lokal Parisi. Saduki tidak terima itu karena ayatnya tidak ada. Ya, waktu itu kan perjanjian baru belum jadi kitab. Kan baru dicatat kemudian setelah murid-murid Yesus kan. Nah, seperti itu. Makanya di dalam gereja-gereja kuno, tradisi pencurahan air itu ada. Nah, karena di Protestan kan ini sudah hilang tradisi seperti ini. Tapi kalau gereja Protestan mau melakukan inkulturasi, itu bisa dimasukkan dalam konteks liturgi dan tidak lagi dianggap berhala. Tapi umat yang biasanya mendapatkan tradisi itu tidak tercabut dari akar budayanya. Setelah diberi pemahaman, seperti Yesus kasih pemahaman, kenapa kamu berebut cipratan air itu, berebut curahan air itu? Inilah hakikatnya yang sudah datang. Tapi sekarang belum berlaku karena apa? Karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Pondok Daun harus lewat Paskah dulu,
setelah kebangkitan baru Roh Kudus turun, itulah pemenuhannya. Jadi kitab suci sendiri penuh cerita-cerita tentang kearifan lokal yang itu dimaknai secara baru. Jadi apa yang dilakukan oleh teologi kontekstualisasi di kalangan Protestan atau inkulturasi di kalangan Katolik sebetulnya menggemakan kembali apa yang dicatat dalam kitab suci sendiri. Begitu kira-kira, Bung. Jadi intinya ialah kita memberi edukasi buat umat kita. Pertama, kita tidak punya kecenderungan untuk menghakimi sesuatu yang belum tentu, tapi bahwa kearifan-kearifan lokal itu mesti bermakna teologis supaya orang tidak tercabut dari akar budayanya. Tapi satu yang paling penting ialah Yesus Kristus Tuhan adalah sumber segala pengetahuan, segala hikmat, segala keputusan yang kita alami. Saya kira demikian, Mas ya. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin 1-2 kalimat sebagai perkataan penutup dari Mas Bambang, silakan. Rasul Paulus ketika datang ke Athena, dia sangat prihatin dengan banyaknya patung-patung berhala. Tetapi dia menemukan titik temu ketika dia mengatakan, Allah yang kamu sembah, yang kamu tidak mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Ternyata itu tercatat dalam sejarah. Kita bisa membaca misalnya karya seorang filosof yang bernama Diogenes Laertius. Dia mengatakan bahwa ketika itu pada zamannya 500 tahun sebelum Paulus, kota Athena dilanda wabah penyakit yang mematikan. Kemudian penguasa kota Athena itu namanya adalah Nisitas, memanggil paranormal dari Pythia. Ini cerita tercatat dalam tulisannya Diogenes Laertius. Apa pendapatmu tentang wabah penyakit yang mematikan ini? Lalu si paranormal tadi mengatakan, saya sudah atasi dengan berbagai macam cara, tetapi tetap tidak berhasil. Saya menganjurkan pada Anda untuk memanggil seorang filosof namanya Epimenides. Plato pun mencatat kedatangan Epimenides ini ke Athena. Lalu apa yang dikatakan Epimenides? Apakah kamu sudah minta kepada dewa-dewa yang banyak jumlahnya ini? Mereka tidak menjawab doa kami. Kematian tetap mengancam kami. Kalau gitu besok kumpulkan domba-domba yang terbaik, persembahkan kepada dia. Dia siapa? Besok dia berdoa kepada Allah yang tidak dikenal. Karena mereka memang tidak kenal. Hanya logikanya berpikir, kalau dewa-dewa ini tidak mampu, berarti ada dewa di atas segala dewa yang kita tidak tahu namanya. Besoknya mereka berdoa lagi, dan mereka diberi tanda ketika mereka meminta tanda. Domba-domba yang terbaik tadi berlutut di satu tempat. Dan tempat itu kemudian dibangun altar. Tapi ketika altarnya sudah jadi, dibuat tukang bangunan, ditanya, bagaimana patungnya? Bagaimana rupa wajahnya? Si filsuf itu mengatakan, jangan lancang kamu. Kita tidak pernah ketemu dia, ngapain kita gambar-gambar? Nanti dia murka lagi. Malah kita mati semua nanti. Kita tulis saja dengan jujur. Agnostoteo, kepada Allah yang tidak dikenal. Mereka berdoa, wahai Tuhan yang tidak kami kenal. Kami tidak tahu engkau siapa. Tapi engkau pasti lebih hebat dari dewa-dewa kami selama ini. Engkau lebih agung dari Zeus. Engkau lebih agung dari Jupiter. Kabulkanlah doa kami. Beberapa saat kemudian wabah itu benar-benar reda. Paulus pasti membaca kisah ini. 600 tahun setelah itu Paulus datang ke tempat yang sama, seolah-olah mau mengingatkan. Ingat peristiwa 600 tahun yang lalu, ketika bangsa ini hampir musnah karena wabah. Tuhan yang tidak kamu kenal, yang dulu pernah kamu mintai tolong dan menjawab doa-doamu, itulah yang kuberitakan kepadamu dalam dosa. Pertanyaannya, apakah Allah yang diberitakan Paulus sama atau tidak sama dengan Allah bangsa Athena? Jawabannya sama. Dalam makna apa? Dalam makna bahwa apa yang menjadi kesadaran orang Athena
tentang adanya Tuhan di atas segala Tuhan, di atas segala dewa, tapi mereka belum tahu bagaimana, siapa dia. Itu yang diberitakan pintu masuk. Inilah wahyu umum tadi. Wahyu umum yang menuntun pada kesadaran adanya the supreme being. Tapi juga tidak sama. Sebab kalau sama, kenapa Paulus harus mengkoreksi ajaran mereka? Allah yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak tinggal di kuil-kuil buatan tangan manusia, dilayani seolah-olah dia kekurangan apa-apa, dan kemudian diproklamirkan Allah telah memilih seorang yang ditetapkannya menjadi hakim atas semua orang, hendaklah engkau bertobat, inilah wahyu khusus. Jadi marilah kita menghormati kearifan lokal seperti Paulus juga menghormati kearifan lokal di Athena, tapi jangan kehilangan sikap kritis Injili dari apa yang terjadi, sehingga Paulus bukan sekedar mengidentifikasi Allah yang diberitakan, tapi mengkoreksi pemahaman yang salah. Kesadaran orang-orang kearifan lokal itu kesadaran otentik pencarian Tuhan. Tetapi jalan yang salah, jalan yang bengkok harus kita luruskan karena Injil Yesus Kristus. Demikian. Terima kasih. Terima kasih atas pencerahan pagi ini, luar biasa. Tidak hanya buat kita bisa salurkan dan menolong warga kita, jemaat kita, masyarakat bangsa kita untuk saling menghormati, tapi sekali lagi, apapun bentuknya, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, adalah penguasa atas segala sesuatu. Terima kasih Mas Bambang untuk pencerahan pagi ini. Ya, sama-sama Bung, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara, saya pamit. Tuhan berkati. Kita doa dulu ya. Ya. Untuk pertemuan kami, berkati seluruh percakapan kami, dan biarlah pencerahan-pencerahan yang menjadi kekuatan pencerahan yang baru untuk menolong warga gereja, warga masyarakat. Berkati hamba-Mu Pak Bambang dalam seluruh pelayanan yang dikerjakan, memberi edukasi bagi masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Kita foto dulu ya. Terima kasih Pak Bambang, Anus. Ya, kita foto dulu. Oke, kita foto bahwa kita ini bukan pawang, tapi kita ini. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi. Ya, Terima kasih, Pak Bambang. Pak Stef. Terima kasih.